Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada pertemuan ke-16 ini saya akan melanjutkan wawancara hasil yang kemarin, yaitu untuk mengisi di LK.2.2, yaitu untuk menentukan solusi. Pada permasalahan eksplorasi alternatif solusi, kemarin yang saya temukan adalah seperti ini, Bu. Saya hari ini ingin melanjutkan untuk mengeksplorasi alternatif solusi yang tujuannya adalah untuk menentukan solusi yang paling relevan dalam masalah-masalah tersebut. Eksplorasi alternatif solusi yang saya temukan kemarin menurut kajian literaturnya adalah yang pertama dari Anissa Immanuel. Peningkatan aktivitas dan keterampilan membaca cerita melalui penerapan metode pembelajaran SQ3R pedagogik Jurnal Pendidikan Dasar 2013. Yang kedua, Wulanjani A.N. Anggraini, meningkatkan minat membaca melalui gerakan literasi membaca bagi siswa sekolah dasar, Profiting of Biology Education. Yang ketiga, ini berdasarkan hasil wawancara kami dengan guru dan kepala sekolah. Hasilnya yaitu guru harus menguasai berbagai metode pembelajaran, misalnya diskusi, demonstrasi, tanya jawab, dan yang lain. Yang berikutnya, guru harus memberikan pendampingan pada siswa saat pembelajaran berlangsung. Nomor 5, guru harus bisa mencontohkan cara membaca sesuai dengan penokohan dalam cerita sehingga siswa akan lebih jelas dan paham dalam masalah cerita tersebut. Yang keenam, guru mengajak siswa untuk beraktivitas dari bacaan melalui gambar. Yang ketujuh, siswa melakukan kegiatan pembiasaan membaca buku bergambar cerita. Nah, itulah hasil eksplorasi saya kemarin tentang eksplorasi alternatif solusi. Jadi dari eksplorasi tersebut, menurut Ibu, apa solusi yang relevan dari eksplorasi tersebut? Ya, terima kasih. Selamat siang kepada seluruh peserta PPP yang mungkin kali ini semuanya sedang melaksanakan wawancara ya dengan pihak-pihak terkait. Dengan adanya masalah yang ada di kelasnya Bu Indah, dan kemarin sudah melaksanakan eksplorasi ya Bu Indah ya. Dari hasil eksplorasi itu memang Bu Indah mendapatkan banyak solusi, lebih dari satu solusi kalau tadi boleh saya simpulkan ya. Ada solusi dengan cara penokohan, kemudian ada dengan cara menggunakan model pembelajaran SQ3R, dan banyak lagi. Tentunya dari semua metode, semua media, semua model pembelajaran yang tadi sudah disampaikan oleh Bunda, tentunya tidak semuanya akan diterapkan di masalah yang terjadi di Bunda. Tentunya Bunda akan memilih satu atau beberapa yang mungkin bisa diterapkan pada kelasnya Bunda. Jadi untuk menentukan model tersebut atau metode tersebut, atau bahkan mungkin strategi yang akan dilakukan oleh Bunda, tentunya ada hal-hal yang harus dilalui Bunda dulu. Yaitu yang pertama, coba Bu Indah lihat karakteristik siswanya. Artinya, kalau Bu Indah sudah mengetahui karakteristik siswa, maka Bu Indah juga harus mengetahui karakteristik model tersebut, atau metode tersebut, atau strategi tersebut. Jadi Bu Indah harus tahu kedua-duanya, karakteristik siswanya, kemudian karakteristik tiap modelnya. Kemudian ketika kita sudah mengetahui karakteristik siswanya, kemudian kita juga sudah mengetahui karakteristik modelnya, maka kita padukan dengan karakteristik siswa yang seperti nanti Bu Indah lihat. Menurut Bu Indah, apa metode atau model pembelajaran yang tepat yang bisa diterapkan kepada
siswa. Nah, ini juga tergantung dengan sarpras yang ada di sekolah kita. Nanti Bu Indah cermati juga model-model pembelajaran yang menggunakan alat-alat teknologi ya Bu. Barangkali Bu Indah sudah menentukan alatnya, tetapi apa ya, mungkin listriknya, mungkin wifi-nya, mungkin apanya tidak mendukung. Jadi semuanya harus ditinjau kembali supaya nanti metode-metode yang relevan sesuai dengan karakteristik siswanya itu bisa diterapkan oleh Bu Indah di kelas tersebut. Dan jangan lupa karakteristik materinya juga diperhatikan. Jadi ada beberapa hal, siswanya, materinya, kemudian medianya tersebut atau model tersebut atau bahkan strateginya, dan gurunya juga. Artinya keempat aspek itu harus saling mendukung. Kalau misalkan anaknya mampu, sarananya ada, modelnya tepat, tetapi gurunya tidak mampu, berarti kan ada satu hal yang membuat sandungan ya, menjadi sandungan dalam proses penerapan alat yang akan digunakan oleh Bu Indah dalam rangka mengatasi masalah di kelasnya. Tetapi kalau hal-hal yang kemungkinan menjadi sandungan itu dapat diminimalisir atau dapat diketahui sebelumnya, otomatis kita akan lebih memilih alat-alat atau media atau model yang mungkin akan kita gunakan sesuai dengan kemampuan guru, siswa, bahkan mungkin sarpras yang ada di sekolah dan lain sebagainya. Jadi untuk menentukan memang agak sulit. Tetapi kalau misalkan dari beberapa metode dan model yang tadi disebutkan oleh Bu Indah, tentunya yang lebih spesifiknya itu adalah model pembelajaran yang mampu melibatkan siswa ke dalam proses pembelajarannya, kemudian dan mampu dilaksanakan oleh siswa. Artinya runtutannya, urutannya itu mampu dilakukan oleh siswa dan dikuasai oleh guru, sehingga nanti dalam penerapannya tidak bisa diminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang membuat model pembelajaran itu agak terganggu dalam penerapannya. Itu Bu. Jadi untuk penerapan model di sini harus menentukan karakteristik siswanya. Jadi bukan menentukan tapi melihat, melihat. mengetahui. Nah, bukan menentukan karena karakteristik itu sudah melekat di diri siswa ya. Nah, jadi mempelajari karakteristik siswa. Tapi saya yakin setiap guru kelas itu sudah tahu karakteristik siswanya. Jadi dengan adanya ketika guru sudah mengetahui, akan lebih mudah untuk menerapkan model atau alat yang akan kita gunakan untuk keluar dari solusi pembelajaran tersebut. Di samping tadi ada beberapa metode, kita juga nanti untuk menuju ke perangkat pembelajaran yang akan kita buat, kita harus menyesuaikan strategi media yang harus digunakan, Bu. Iya, betul. Jadi saya misalkan mau menggunakan metode yang pertama ya, yang jelas di dalamnya harus ada keaktifan siswa. Keaktifan siswa di dalam proses penerapan proses pembelajaran tersebut, proses model tersebut ketika diterapkan di dalam kelas. Kemudian nanti ketika sudah diterapkan, anak-anak mampu, otomatis nanti kalau gurunya itu menguasai urutannya, itu akan berjalan dengan sendirinya. Tetapi nanti kalau gurunya juga kurang menguasai, itu nanti yang akan menjadi masalah lagi. Jadi masalah di dalam masalah. Sehingga memang ini betul-betul harus dipersiapkan. Cari model pembelajaran, kalau bisa cari model pembelajaran yang menantang, yang belum pernah diterapkan kepada peserta didik, sehingga anak-anak akan lebih semangat. Ini Bu Guru akan apa lagi nih model, saya akan diajak kemana lagi nih untuk menyelesaikan atau untuk mendalami materi yang diberikan oleh guru. Jadi di samping model yang harus dikuasai juga nanti strategi medianya juga harus dimanfaatkan supaya otomatis menyesuaikan. Jangan hanya ceramah saja ini. Kemarin Bunda kan sudah menyadari ya bahwa selama ini melaksanakan proses pembelajaran hanya dengan ceramah. Metode-metode lainnya tidak digunakan karena memang
butuh waktu, kemudian butuh ketajaman dalam mengolah metode tersebut diterapkan pada situasi kelas yang notabene anak-anak itu lebih senang bermain ketimbang melaksanakan hal-hal yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan urutan-urutan yang diinginkan oleh guru. Berarti tugas saya nanti akan mencari solusi yang paling relevan. Saya harus benar-benar lihat ini sesuai dengan karakteristik siswanya bagaimana. Di samping karakteristik siswanya juga gurunya juga benar-benar harus mengikuti ya Bu. Jadi modelnya lihat karakteristik siswanya, karakteristik medianya atau modelnya, kemudian kemampuan guru dalam melaksanakan menerapkan model tersebut atau media tersebut, kemudian lihat lingkungannya juga, sarprasnya juga. Contoh misalkan ya begini, dalam satu materi yang mau disajikan oleh guru di dalam satu kelas, guru ekspektasinya kan tinggi banget. Saya akan menggunakan metode, misalkan metode demonstrasi tentang penyulingan air misalkan. Ternyata gurunya sendiri tidak menguasai bagaimana cara membuat proses penyulingan air, sehingga ketika guru tidak menguasai bagaimana akan menerapkan kepada siswa. Kemudian guru ingin menggunakan atau menggunakan metode demonstrasi dengan praktek dan lain sebagainya, ternyata sarana dan prasarannya tidak memungkinkan. Guru juga misalkan sama, ternyata siswanya tidak mampu karena mungkin siswa tidak mampu, itu kan banyak hal ya. Jadi keempat-empatnya itu harus saling mendukung. Ya, jadi mendukung. Walaupun mungkin tidak maksimal banget, tetapi paling tidak kita tahu karakteristik anaknya, ada sarprasnya, dan kemampuan gurunya begitu. Jadi kalau di sini niatnya mau membuat model-model yang sedemikian rupa, tapi gurunya saja belum tahu, jadi nanti siswanya juga nggak bisa ya Bu. Jadi emang itu harus pertama karakteristik kita dari model, media, terus gurunya, terutama gurunya juga harus mengetahui model yang akan digunakan dalam proses pembelajaran tersebut. Betul. Ya. Jadi tidak menyulitkan diri sendiri, sudah menentukan sendiri, setelah mau diterapkan bingung, ini saya harus bagaimana. Itu namanya apa? Menyulitkan diri sendiri. Menyulitkan diri sendiri. Sehingga itu fungsinya ketika kita ingin menggunakan model pembelajaran tertentu, maka kita harus mempersiapkan dari awal apakah ini tepat untuk anak-anak, tepat untuk materinya, karena tidak semua model pembelajaran atau strategi itu dapat diterapkan pada semua materi. Jadi lihat materinya apa, jadi siswanya bagaimana, sayanya sebagai guru bisa apa tidak, kemudian alatnya ada apa tidak kalau misalkan menggunakan alat. Jadi memang harus semuanya saling mendukung. Contohnya Bu Indah mau mengajar tentang siklus air, metodenya metode misalkan keluar dari sekolahan, jadi lingkungan ya, menggunakan outdoor. Nah ya mungkin agak kurang cocok gitu. Jadi harus disesuaikan. Jadi walaupun modelnya bagus tapi tidak sesuai dengan materinya juga itu mengakibatkan kesalahan. Jadi metode juga harus menyesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Materinya seperti apa, maka metode yang tepat seperti apa. Itu kan banyak ya. Kita kan bisa mencari lebih dari satu metode yang mungkin bisa diterapkan di dalam masalah yang ada di kelasnya Bu Indah. Tentunya tadi disesuaikan dengan hal-hal yang sudah tadi saya sampaikan. Terima kasih Bu atas wawancaranya hari ini. Demikian teman-teman untuk wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kalilakat 2 pada hari ke-16 ini, yaitu untuk menentukan solusi dan menganalisis penentuan solusi yang akan dipakai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.